I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenat dengan NIM 250100143 dari Prodi BK IKIP Siliwangi. Rekan-rekan semuanya, saya ingin sedikit berbicara atau sedikit menyampaikan. Sekarang saya sedang mengenyam studi pendidikan. Jadi buat saya berbicara tentang pendidikan itu harus ada landasannya terlebih dahulu gitu. Nah, landasan pendidikan. Kalau kita mendengar landasan pendidikan atau landasan itu bisa dikatakan mungkin dasar gitu. Dasarnya, alasnya, pijaknya sebuah pendidikan. Dan kita sebagai manusia ini adalah diciptakan itu bisa dididik dan juga bisa jadi pendidik gitu. Nah, manusia ini kan terus berkembang ya. Mereka dinamis gitu. Kita ini dinamis. Kita itu bisa terus berkembang dalam segi fisik, intelektual dan yang lainnya gitu. Nah, landasan pendidikan ini pentingnya apa bagi kita gitu, karena kita dinamis, maka dasar-dasar pendidikan itu memang kita harus pahami gitu teman-teman. Karena kalau misalnya di dalam landasan pendidikan juga gitu, kita ada landasan filosofisnya gitu, bahwa memang kita itu kan bisa dididik dan juga mendidik juga seperti itu. Dan juga memang kita adalah berkembang, makhluk yang berkembang, makhluk yang dinamis gitu, tidak stagnan gitu. Jadi ada sesuatu hal yang harus misalnya tujuan kita ingin sesuatu, maka sesuatu itu kita harus ketahui terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui terlebih dahulu itu adalah pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan cara pendidikan maupun kayak kita belajar atau dan yang lain sebagainya seperti itu. Bahkan landasan yuridisnya pun ada gitu ya. Kalau kita tuh landasan yuridisnya kayak apa ya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, itu tentang sistem pendidikan gitu di Indonesia, diatur tentang sistem pendidikan. Bahkan pada kalau di dunia bela negara gitu ya, dalam hak dan juga kewajiban juga terdapat kewajiban kita nih sebagai warga negara itu adalah mengenyam bangku pendidikan seminimal-minimalnya itu adalah sekolah dasar gitu. Kita itu wajib, itu kewajiban kita untuk menunaikan kita itu minimal sekolah dasar gitu, sekolah dasar. Kita kewajiban kita terhadap sistem pendidikan itu adalah minimal kita sekolah dasar. Bahkan dulu waktu saya itu ada wajar gitu ya, wajib belajar 9 tahun seperti itu sampai SMP seperti itu. Apalagi ya kalau misalnya terus belajar, ada yang namanya lifelong learning ya, sepanjang hayat kita belajar karena memang setiap mungkin bisa dikatakan setiap harinya itu perkembangan di era sekarang itu semakin cepat gitu. Nah, sedangkan kalau kita tidak belajar maka kita akan tertinggal gitu. Dimana kita sudah kalau misalnya perbandingan juga sangat signifikan itu dimana dulu waktu saya tidak mengalami gitu, surat menyurat. Waktu itu mungkin saya masih kecil ya, surat menyurat atau misalnya harus komunikasinya tuh proses dulu dan sebagainya. Sekarang sangat mudah lagi, sekarang tuh sangat mudah gitu ya, bisa dengan sekali beberapa ketikan lalu kirim. Nah itulah gitu, kita ini ada di zaman yang memang dinamis gitu, tidak stagnan. Jadi ya pendidikan itu sangat penting ya gitu. Nah itu gitu ya teman-teman semua. Terus kalau kita melihat gitu landasan historisnya bahwa bapak pendidikan di negara kita adalah pendidikan kita gitu ya, Ki Hajar Dewantara gitu, ada semuanya gitu ya. Ingat sok sungtuh ada Madia Mangun Karso Tuturi Handayani gitu ya. Di depan memberi teladan, di depan ikut membangun ke arah di depan ikut membangun dan di belakang ikut mendorong ke arah kemandirian. Maksudnya apa gitu ya? Jadi teladan dan yang lain sebagainya itu pendidikan gitu. Karena kan kita tuh berkembang gitu ya, potensi, karena bagaimana kita mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk tanpa kita pengajaran. Waktu mungkin kita masih kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Itu adalah sebuah pengajaran hal-hal kecil dari kita dari kecil kita gitu, tanpa bisa dikatakan mungkin bangku sekolah seperti itu. Bicara mengenai kemandirian, saya tertarik dengan disiplin diri kita gitu. Disiplin diri itu apa gitu ya? Ya, disiplin diri itu disiplin diri itu adalah sesuatu pengontrolan diri kita gitu. Kita bisa mengontrol diri kita bisa jadi pencapaian proses tujuan kita mengontrol diri kita. Nah, untuk disiplin diri juga nih teman-teman, ada aspek-aspeknya. Pertama, ada aspek rasional. Apa aspek rasional itu gitu? Rasional gitu ya, dasar logika kita. Jika kita sudah disiplin diri, maka kita akan memahami gitu logika kita itu seperti apa, aspek rasional di dalam diri kita itu seperti apa. Terus yang keduanya ada aspek sosial. Ya seperti kita dalam berinteraksi gitu, dalam bernorma sosial, norma sosial dengan yang lainnya gitu, adanya rasa malu dan yang lain sebagainya. Apalagi kita gitu ya, karena kita melahirkan itu rasa malu gitu. Nah, bisa mengontrol gitu apa yang baik ditampilkan di publik, apa yang tidak seperti itu. Terus ada disiplin afektif atau emosional kita gitu, kita tenang atau gelisah ya, intinya tuh kayak sebuah kesehatan mental diri kita gitu, dimana kita ketika sudah bisa mengontrol diri kita dalam disiplin diri kita, maka emosional pun setidaknya gitu kita tuh tidak bersinggung gitu ya, tidak terbawa seperti itu. Terus ada yang terakhir ada spiritual gitu, disiplin agama.
kita lebih luas lagi nih. Kalau kita membahas tentang manusia kan bukan tentu tentang diri kita aja gitu, dan di luar sana gitu. Hakikat manusia itu unik kan ya teman-teman ya. Kita mungkin sepakat ya, manusia itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Dimensi hakikat manusia itu ada 4 nih teman-teman. Pertama, ada dimensi keindividuan. Maksudnya apa? Ya seperti yang saya bilang, kita itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Kalau teori Carl Rogers tuh teori humanistik gitu kan, bahwa setiap manusia itu unik gitu. Walaupun kembar identik sekalipun, pasti memiliki karakter yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita itu punya bakat, minat yang berbeda-beda. Nah, itu dimensi hakikat manusia, keindividuan. Ada juga yang kedua kesosialan gitu. Dimana kita kecenderungan kita untuk berkeluarga gitu, kecenderungan kita untuk berinteraksi dan yang lain sebagainya. Itu adalah yang ada di diri kita sebenarnya, seperti itu. Hakikat dimensinya dari diri manusia itu gitu. Terus yang ketiga ada kesusilaan. Kayak kayak kita tuh dengan sendirinya kita tuh belajar di lingkungan kita nilai moral, adat istiadat, baik buruk, etika etiket gitu. Nah, etika-etiket itu apa gitu? Sebenarnya gini ya teman-teman, etika itu adalah sesuatu yang menurut kita tuh baik atau buruk gitu. Seperti kayak gini, mencuri itu adalah hal yang buruk, kita paham, nah itu etika. Sedangkan kalau etiket adalah sopan atau tidak sopan. Seperti kita melewati guru misalnya, kita bertemu dengan guru, lalu kita misalnya seyogianya kita salam nih gitu, itu adalah sopan. Tapi ya sebenarnya tidak salam tidak apa-apa, tapi sudah di kita tuh tertanam itu tidak sopan, seperti itu. Dan yang terakhir dimensi hakikat itu ada beragamaan gitu. Jadi kita tuh udah, karena mungkin di lingkungan kita multikultural, berbeda agama dan yang lain sebagainya, dan juga perubahan kita dari Pancasila, bahwa sila pertama kan ketuhanan yang maha esa gitu, dimana kita ada kecenderungan dan juga kepercayaan terhadap Tuhan, seperti itu. Karena kan hakikat manusia itu kayak perkembangan manusia itu jadi kayak gimana ya, kalau perkembangan manusia itu ada vertikal dan horizontalnya gitu. Antara kalau misalnya horizontalnya karena diri kita gitu ya, mungkin kita bergelut dengan mood kita dan yang lain sebagainya. Ada juga sosial kita, dan ada yang namanya vertikal, kita dengan Tuhan gitu. Mungkin kalau untuk keberagaman gitu, sangat jarang sekali saya menemukan orang di Indonesia yang ateis gitu. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak jelas gitu ya mainnya, tapi yang saya temui, saya belum pernah bertemu dengan ateis, tapi saya tahu ada gitu. Tapi mungkin belum bertemu gitu. Seperti itu. Tapi kebanyakan di Indonesia itu pasti menganut agama. Nah, kita gitu, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, berbicara pendidikan nih, harus tahu juga nih unsur-unsur pendidikan gitu ya, bahwa ya sejatinya unsur-unsur pendidikan kayak sepertinya peserta didik gitu, ada yang pendidik, adanya yang mendidik dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan di awal gitu, bahwa manusia itu pada dasarnya bisa dididik dan bisa jadi pendidik, seperti itu. Lalu unsur-unsurnya itu seperti apa? Nah, kayak gini teman-teman semuanya. Kayak peserta didik nih, itu adalah seorang individu yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dalam apa nih? Bertumbuhnya dalam fisiknya kah, intelektualnya, emosionalnya, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini tidak serta-merta ya udah bertumbuh dan berkembang enggak gitu, tapi harus ada yang mengarahkan supaya terarah gitu ya, seperti itu. Yang mengarahkan ini adalah pendidik, yang memotivasinya, yang memberikan kekuatan atas apa yang ingin dicapainya, seperti itu. Contohnya kalau misalnya dalam prodi BK gitu, seorang konselor, seorang BK harus benar-benar mengetahui perkembangan setiap usianya gitu. Karena berbeda perkembangan satu akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya gitu. Dan ada yang namanya inner child teman-teman. Nah, inner child ini adalah sesuatu trauma di masa kecil gitu. Tidak tuntas juga nih pada usia perkembangannya, yang nantinya akan dibawa dan akhirnya ya bisa dikatakan kesehatan mentalnya akan terganggu. Lalu kan gitu kan konteksnya beda ya teman-teman. Kalau misalnya dari segi pendidikan sendiri gitu, ada yang namanya pendidik. Nah, pendidik itu siapa? Mungkin kita taunya guru, dosen, atau yang kita ketemu gitu, orang tua. Yang lebih ini lagi konselor, orang-orang yang kita anggap ahli lah seperti itu ya dalam bidangnya. Namun pendidiknya adalah orang dewasa yang mengajarkan dan mengarahkan, seperti itu, berdasarkan pengalamannya gitu. Terus tugasnya apa? Tugasnya role model, kayak mendeladani, jadi teladan, terus mengajarkan moral, etika gitu. Dan juga memang di dunia pendidikan nih ya, dunia pendidikan itu kita tidak semuanya yang diajarkan di rumah ada di dunia pendidikan. Tidak semuanya di dunia pendidikan itu diajarkan di rumah. Jadi memang sangat penting, walaupun memang bisa dikatakan pendidikan itu tidak harus berbentuk sekolah atau formal gitu, pendidikan formal tidak gitu. Pendidikan bisa di mana aja, makanya lifelong learning gitu. Kita itu tidak mungkin loh ya sekolah dari misalnya kita lahir sampai kita meninggal itu sekolah ya, kecuali ya tergantung umur seperti itu ya. Cuman maksudnya itu pasti ada batasannya gitu, misalnya sampai profesor atau apa gitu. Nah, di sini berarti konteksnya bahwa pendidikan itu tidak terpaku pada harus formal gitu. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal ya kan teman-teman, seperti itu. Nah, di dunia pendidikan kita belajar, sebagai ini, misalnya saya sebagai konselor gitu, sebagai calon konselor, saya diajarkan kedisiplinan dalam segi berpakaian. Tidak boleh ini, harusnya ini. Kenapa? Karena kita ini calon konselor, kita ini calon guru, kita ini calon pendidik yang nantinya akan digugu dan ditiru gitu. Bagaimana kita berpakaian, kita akan menjadi role model mereka. Bagaimana kita beretika, kita akan
menjadi contoh bagi mereka seperti itu. Baik teman-teman, di dalam pendidikan ada juga nih interaksi edukatif. Interaksi edukatif ini apa? Jadi kita tuh punya interaksi antara pengajar dan yang diajar atau peserta didik, dan pendidik ini memiliki tujuan yang jelas gitu ya, positif. Seperti ya misalnya contohnya seorang guru ingin menyampaikan sesuatu materi gitu ke seorang dosen, dan peserta didik yang dididiknya itu sudah jelas gitu ya, pengen ilmu, pengetahuan atau keahlian yang ingin dia pelajari. Jadi interaksi edukatif itu memang keduanya tuh punya tujuan yang jelas gitu. Tujuannya apa ya? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan kah atau keahlian kah gitu, dan yang lain sebagainya. Materi-materi dalam pendidikan juga ya, seperti ya pengetahuan atau praktik ya. Kalau misalnya media, kalau misalnya bilang berbicara media gitu ya, kita itu bisa belajar dari mana aja dalam satu form seperti Zoom dan yang lainnya gitu. Karena semakin pengetahuan gitu, perkembangan teknologi gitu, dan kita tuh jangan ketinggalan soal teknologi gitu. Kalau misalnya kita ketinggalan, ya udah kita tertinggal seperti itu. Nah, berbicara pendidikan, otomatis kita tidak terlepas dari sebuah lingkungan. Nah, mau lingkungan itu mikro, makro gitu ya, ataupun lebih luas lagi gitu, universal misalnya seperti itu. Nah, lingkungan pendidikan ini ada terbagi tiga nih teman-teman. Ada lingkungan yang utama, dan yang paling utama apa? Lingkungan keluarga. Sebelum kita ke formal, kita belajar dulu berbicara, etika dasar dalam keluarga, bahkan juga ucapan ajaib berupa tolong, terima kasih, maaf, itu kan diajarkan di keluarga seperti itu. Itu adalah lingkungan yang utama dan paling pertama. Dan yang kedua, ada yang lingkungan formal dan juga terstruktur, yaitu sekolah gitu kan, dimana ada jenjangnya dari PAUD, TK, SD, SMP dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir, tidak terlewatkan juga nih, ada lingkungan pendidikan itu berupa masyarakat. Nilai-nilai moral, adat istiadat diajarkan di masyarakat, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bergotong royong dan sebagainya seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita sudah membahas mengenai pendidikan, landasan, unsur-unsur hakikat dan yang lain sebagainya. Sudah panjang sekali ya teman-teman. Nah, ada nih yang namanya pengajaran gitu. Karena kan kalau pendidikan tidak mungkin gitu tanpa ada pengajaran. Ya bisa jadi sih sebenarnya, cuman adanya pendidikan, adanya pengajaran. Ada juga konsep pengajaran. Lalu apa sih bedanya pengajaran dan juga pendidikan? Nah teman-teman, berbicara tadi pendidikan, unsur-unsur dan yang lain sebagainya gitu ya, kita terlepas juga dengan konsep pengajaran. Lalu apa bedanya pengajaran dan juga pendidikan? Nah, kalau pengajaran itu fokusnya itu pada transfer knowledge gitu, transfer pengetahuan. Nah, kalau pendidikan itu ada transformasi manusia gitu. Jadi kayak bisa buka tempat kah, atau misalnya segala sesuatu hal yang tidak diajarkan tapi kita belajar gitu. Tapi kita merasa ya tadi seperti yang saya sudah katakan gitu, kayak kita berbicara, kayak kita berpakaian, itu kan tidak berbentuk transfer pengetahuan, transfer ilmu pengetahuan, tapi kita paham gitu ya, kita paham gitu bahwa kita harus berpakaian seperti ini gitu, seperti itu. Jadi gitu ya, dari pendidikan, dari pengajaran gitu ada pertama ada Pancasila gitu, juridisnya seperti tadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 gitu. Terus apalagi landasan kulturalnya, budaya kita gitu kan, nilai moral kita. Terus dan misalnya iptek gitu, adaptif dan sebagainya gitu. Nah, untuk pendidikan, kita ada mazhab nih. Mazhab ya, 4 mazhab pendidikan, filsafat gitu. 4 filsafat pendidikan atau ya gitu ya, singkat. Pertama, ada esensialisme. Apa esensialisme itu? Nah, ilmu dasar. Nah, yang kedua, perennialisme atau nilai abadi. Walaupun kayak etika moral gitu, walaupun dia zaman berubah, tapi memang kalau itu kan kayak tidak berubah gitu ya, walaupun zaman berubah, kita tetap yakin gitu bahwa etika seperti ini baik, etika seperti itu buruk, seperti itu. Nah, dan yang ketiga ada pragmatisme dan progresivisme. Maksudnya apa? Dari yang dulunya dari mengapa menjadi sebabnya apa nih, seperti itu. Nah, dan yang keempat ada rekonstruksionisme, seperti itu. Ada asas pendidikan nih, dan asas pendidikan apa aja? Kayak tadi Tuturi Handayani dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua lifelong learning gitu. Ya, kita itu belajar tidak perlu dalam konteks formal, di mana aja kita bisa belajar. Terus yang ketiga adalah kemandirian kita atau disiplin diri kita gitu, dalam menuntut ilmu, dalam kita belajar dan yang lain sebagainya. Karena apa teman-teman semua, kalau menurut dosen saya bahwa belajar itu adalah kewajiban, tetapi ahli adalah pilihan. Buat teman-teman semuanya yang sedang seperti saya menuntut pendidikan, yang sedang studi pendidikan, ternyata harus semangat, karena memang pendidikan itu belajar itu sebuah kewajiban gitu. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. I just had to let you know you're